sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat kembali pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti SPH. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati pikiran kita saat ini mendengar firman-Nya, yang mana pada hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Dan dalam pembacaan Alkitab ini saya minta kita berpartisipasi, kita bersama bergantian membaca nas ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami mengucap syukur bahwa kami boleh hidup oleh karena-Mu, dan oleh karena anugerah Tuhan kami pada hari ini boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami diberikan pengertian untuk dapat memahami firman-Mu ini, mengimaninya, dan juga mampu untuk melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu,
kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita baca secara bergantian Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Saya akan memulainya di ayat yang pertama dengan judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita manusia ini sedang mencari sumber hidup kita. Ada yang mencari hidup dalam uang. Ada yang mencari hidup dalam jabatan. Ada yang mencari hidup dalam relasi, kenyamanan, atau keberhasilan. Namun kenyataannya, semua itu tidak selalu sanggup memberi ketenangan, kepastian, dan keselamatan yang sejati. Banyak orang yang tampak hidup dari luar, tetapi di dalamnya lelah. Banyak orang terlihat kuat, tetapi jiwanya
penuh kekosongan. Banyak orang punya banyak hal, tetapi tidak punya damai. Karena itu pertanyaan penting dalam hidup bukan hanya apa yang saya miliki saat ini, tetapi dari mana saya mengambil sumber hidup untuk saya. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita datang kepada satu-satunya sumber hidup yang sejati. Tidak lain adalah Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, untuk memahami Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 ini, kita perlu melihat konteks sebelumnya. Bagian ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya dalam Yohanes pasal 9, Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Mujizat itu seharusnya membawa sukacita, tetapi justru menimbulkan penolakan dari orang-orang Farisi. Mereka tidak mau menerima karya Allah dalam diri Yesus. Mereka lebih sibuk mempertahankan kuasa dan pandangan mereka sendiri. Jadi ketika kita masuk ke dalam Yohanes pasal 10 ini, Yesus sedang berbicara dalam konteks pertentangan dengan para pemimpin agama yang seharusnya mereka menggembalakan umat, tetapi justru mereka tidak mengenal hati Allah. Karena itu Yesus memakai gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat pada waktu itu, yaitu gembala dan domba. Kenapa Yesus memakai gambaran ini, gembala dan domba? Karena pada waktu itu, masyarakat waktu itu, gembala dan domba adalah sesuatu yang tidak asing. Gembala merupakan profesi dari masyarakat, terutama di kalangan-kalangan rendah, kalangan bawah, yang menggembalakan dombanya. Pada zaman itu domba sangat bergantung pada gembala. Domba tidak pandai mencari jalan sendiri. Domba ini mudah tersesat, bahkan mudah diserang, dan membutuhkan perlindungan, arah, serta makanan pastinya. Karena itu kualitas hidup domba ini sangat ditentukan oleh siapa gembalanya. Dan gembala yang baik pasti akan menuntun dombanya dengan benar. Gembala yang baik pasti tidak akan membiarkan domba-dombanya itu tersesat. Nah, saudara-saudara, dalam bagian teks Alkitab ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik itu. Seperti apa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik? Maka kita melihat bagian teks Alkitab ini. Yesus sebagai gembala yang baik adalah karena Ia mengenal dan memanggil kita umatnya. Yesus berkata bahwa Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ini sangat pribadi. Tuhan tidak melihat kita sebagai suatu kerumunan atau sebagai pribadi, sebagai kelompok, tetapi Ia mengenal sebagai pribadi yang dikenalnya dan yang dikasihinya. Dalam Mazmur pasal 23 tadi juga menegaskan hal ini. Tuhan gembalaku yang baik, yang menuntun ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu berarti Tuhan begitu tahu kebutuhan umatnya. Ia tahu kapan kita lelah, Ia tahu kapan kita takut, Ia tahu kapan kita umatnya membutuhkan penguatan. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita merasa sendirian dalam hidup. Kita merasa tidak ada yang mengerti pergumulan kita. Orang hanya melihat luarnya.
tetapi tidak tahu dalamnya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Yesus sebagai gembala yang baik adalah gembala yang mengenal kita secara pribadi. Bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Ia mengenal kita. Jadi di sini sangat jelas karena Yesus mengenal kita, kita juga perlu belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya peka terhadap suara Tuhan? Melalui doa, melalui pembacaan firman, dan melewati kedekatan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita jarang berdoa, kalau kita jarang bersekutu dengan Tuhan, kita akan sulit membedakan suara Tuhan dan suara dunia. Dalam kehidupan sehari-hari banyak keputusan yang harus kita ambil. Baik itu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kalau kita tidak mengenal suara Tuhan, kita bisa salah arah. Mari yang pertama kita latih diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Jangan hanya mendengar banyak suara dari luar, tetapi belajar diam di hadapan Tuhan. Karena disitulah kita menemukan arah hidup yang benar. Selanjutnya, Yesus adalah gembala yang baik. Karena gembala yang baik memberi hidup yang berkelimpahan. Yesus berkata dalam bagian nas ini, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam berlimpah-limpah." Ini berbeda dengan pencuri yang datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Dunia ini ibaratkan penuh dengan pencuri, yakni hal-hal yang mencuri damai sejahtera kita. Dosa, iri hati, keserakahan, ketakutan, bahkan ambisi yang salah. Kadang kita berpikir hidup yang penuh itu berarti banyak uang, jabatan, kesuksesan. Tapi Yesus berbicara tentang hidup yang sejati. Hidup yang penuh damai, penuh pengharapan, penuh sukacita. Dan kita harus jujur melihat apa yang sedang mencuri hidup kita. Apakah itu kebiasaan buruk? Apakah itu kekhawatiran yang berlebihan? Apakah itu dosa-dosa lama yang terus kita pelihara, tidak ada perubahan dalam diri kita? Karena itu kalau kita mau hidup penuh, hidup dalam kelimpahan, kita harus kembali kepada Yesus, biarkan Dia memulihkan hidup kita. Jangan terus mengikuti hal-hal yang merusak diri kita. Hidup bersama Yesus bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang punya kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Oh Bapak Ibu, jangan kira oh saya ikut Yesus pasti tidak ada masalah. Bukan demikian. Karena selama kita masih tinggal di dunia ini, selama itu juga masalah itu datang silih berganti. Tetapi orang yang hidup di dalam Yesus, apapun masalahnya, tidak membuat dia terjatuh. Orang yang hidup di dalam Yesus, ia akan selalu punya kekuatan untuk bangkit. Ia tidak akan terpuruk. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian selanjutnya Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik karena ia adalah gembala yang rela mengorbankan dirinya. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-11 teks Alkitab ini, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Ini adalah puncak dari kasih Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya berbicara, tetapi ia bertindak dalam kasih-Nya. Ia rela mati di kayu salib demi kita, menyelamatkan kita yang berdosa ini karena kasih-Nya. Berbeda dengan gembala upahan yang lari ketika bahaya datang. Yesus justru berdiri di depan untuk melindungi kita.
Ia tidak meninggalkan. Nah Bapak Ibu, kasih Tuhan begitu besar, mengorbankan dirinya untuk kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian besarnya, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana seharusnya kita hidup? Kita dipanggil untuk hidup setia kepada Tuhan. Itulah panggilan kita orang percaya. Respon kita terhadap pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita juga dipanggil untuk meneladani kasih itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Mengasihi ini bukan hanya dengan kata-kata, aku mengasihi kamu. Mudah kita mengucapkan. Tetapi mengasihi ini harus dilakukan dengan tindakan. Bagaimana kita mampu menolong orang lain. Bagaimana kita juga mengampuni, karena Yesus sudah mengampuni kita. Bagaimana kita juga memberikan kepedulian kita kepada orang lain. Bagaimana kasih itu selalu menyala. Di zaman sekarang kasih mulai dingin. Antar saudara kasih mulai dingin. Orang tua, anak kasih mulai dingin. Hubungan kekeluargaan menjadi terpecah karena kasih mulai dingin. Karena itu kita mengingat kasih Tuhan itu dengan kembali menghadirkan kasih, supaya kasih itu tetap hangat di dalam kehidupan kita, keluarga, rumah tangga kita. Kita juga diajak untuk percaya penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya, tidak ada alasan bagi kita untuk ragu pada pemeliharaannya. Ia gembala yang baik. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh firman-Nya bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam hidup ini. Kita punya gembala yang baik, yakni Yesus Kristus, yang mengenal kita, yang memanggil kita, dan yang memberi hidup kepada kita, bahkan rela berkorban untuk kita. Karena itu respon kita, mari terus dengarkan suara Tuhan, peka mendengar suaranya yang memanggil kita untuk datang, bertelut di hadapannya. Ikuti dia sebagai gembala yang baik, bukan ikuti dunia ini atau ikuti kuasa-kuasa yang lain. Mari kita hidup dalam damai sejahtera hanya di dalam dia. Apa yang diberikan oleh dunia ini hanya sementara. Kekayaan, harta, jabatan itu sementara di dunia ini. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan yang berlimpah, kebahagiaan yang sejati selain apa yang diberikan oleh Tuhan di dalam diri kita, yaitu damai sejahtera. Percuma ya Bapak Ibu kalau kita punya harta benda kekayaan tapi toh hati kita tidak damai sejahtera. Ya, kita perlu damai sejahtera Allah. Karena dengan damai sejahtera Allah, apapun kondisi kita, meski kita berkekurangan sekalipun hari ini, tetapi kita penuh sukacita di dalam Tuhan. Itu yang kita perlukan. Dan mari melewati firman Tuhan ini, Yesus memberikan teladan bagi kita. Teladan bagaimana kita mengasihi. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Ia berkorban untuk kita. Apa yang kita berikan, pengorbanan apa yang kita berikan sebagai tanda syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Banyak Bapak Ibu pengorbanan yang bisa kita berikan. Salah satunya kita mengorbankan waktu kita, datang beribadah kepada Tuhan. Kesibukan di rumah, banyak luar biasa, tidak habis-habis. Tapi ketika Bapak Ibu datang sejenak bertelut di hadapan Tuhan, waktu diberikan oleh Tuhan untuk kita, kita percaya apa yang kita lakukan ini tidak pernah sia-sia. Persekutuan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu yang datang beribadah kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena pulang dari tempat ini, hati kita
penuh sukacita, hati kita penuh damai sejahtera, dan kita menerima berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya, Yesus Gembala yang baik. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, terpujilah namamu. Oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan saja, kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Dengan segala kerapuhan kami sebagai manusia, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, dan banyak sekali beban-beban berat dalam hidup kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau melawat kami pada saat ini, menopang kami dan memberkati kami. Terlebih kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan meneguhkan iman dan percaya kami di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, dan kepadanya saja kami menaruh hidup kami, dan di dalam Dia kami boleh hidup berkelimpahan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami boleh merespon kasih Tuhan dengan kami terus mengasihi Tuhan dalam kesetiaan, ketaatan, dan kasih kami kepada sesama kami. Dan biarlah dengan hikmat dari Tuhan, kami akan menjalani hidup ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan akan terus mengingatkan kami supaya kami terus berjalan pada jalan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari hidup yang boleh kami jalani hingga pada hari ini. Dalam suka duka telah kami lewati. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di hari-hari yang akan datang. Namun kami percaya Tuhan akan terus memelihara kami, sebab Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah kami menggantungkan hidup kami dan masa depan kami hanya dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga, saat ini kami membawa seluruh keberadaan hidup kami, baik keluarga, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, maupun kami secara pribadi. Namun kami yang berdosa ini, kiranya Tuhan menyucikan kami saat ini, menguduskan kami, sehingga kami layak ada di hadapan-Mu. Dan Engkau pun berkenan mendengarkan permohonan doa kami. Tuhan hadir di setiap keluarga, di setiap rumah tangga, di setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, bahkan juga segala rencana hidup kami. Diberkatilah ya Tuhan apa yang kami kerjakan dan yang kami rencanakan. Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia, sebab Engkau sumber segala berkat yang mencukupkan kami dengan berkat dan rejeki melewati usaha dan pekerjaan kami, sehingga hidup kami terpelihara dan masa depan kami ada di tangan Tuhan. Tuhan menjamin masa depan kami yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan, kami juga menyerahkan berbagai persoalan, beban-beban berat yang kami hadapi saat ini. Tolonglah kami, berikan kami hikmat agar kami dapat menyikapi dan menghadapinya dengan bijaksana, sebab Tuhan tidak meninggalkan kami. Anak-anak kami diberkati, baik mereka yang dalam masa tumbuh dan kembangnya. Kiranya mereka bertumbuh secara fisik sehat, bahkan juga secara rohani menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, mengenal Tuhan sejak kecil,
sampai dewasa terus memelihara imannya di dalam Yesus Kristus. Dan tolonglah anak-anak kami juga dalam gumul juangnya, dalam pendidikan. Tuhan memberikan kepada mereka semangat belajar, agar mereka bertekun menggapai cita-citanya. Dan demikian kami yakin perjuangan anak-anak kami dalam pendidikan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menetapkan masa depan yang cerah, masa depan yang sukses dan berhasil bagi generasi-generasi kami. Biarkanlah anak cucu kami menjadi generasi yang kuat, generasi yang takut kepada Tuhan, yang membawa nama baik keluarga. Allah Bapa di sorga, terima kasih juga untuk kehadiran keluarga di tengah-tengah kami. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang kami sayangi, yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan juga Engkau memberkati gereja-gerejamu dimanapun berada. Teristimewa gereja Kalimantan Evangelis, kami bersyukur kami boleh menjadi bagian di dalamnya, yang boleh bersaksi, bersekutu dan melayani, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melewati gereja Kalimantan Evangelis ini. Biar lagi KE ini diberkati, agar terus menyuarakan kebenaran Injil Tuhan, sehingga melewati pelayanan di dalamnya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan kami menjadi bagian yang boleh melayani di dalamnya. Tuhan, Engkau terus memakai kami hamba-Mu yang melayani, baik kami pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, terutama pada hari ini. Kami percaya pelayanan kami boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, Engkau datang juga bagi mereka yang sakit. Jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka. Yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan, agar mereka dapat melanjutkan hidup dan terus menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Yang berkekurangan, Tuhan mencukupkannya dengan berkat dan rejeki. Bahkan kami boleh menyediakan diri kami menjadi sarana saluran berkat bagi sesama kami. Kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, berkat, bahkan juga kebahagiaan, sukacita dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami. Engkau hadir menolong keadaan bangsa dan negara kami ini dari segala keterpurukan, ketidakadilan, kekerasan, bahkan bencana alam yang terjadi, terutama untuk perdamaian dunia. Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan dunia ini. Kami melihat peperangan terjadi di mana-mana. Kasih semakin dingin. Oh Tuhan, Engkau tolong kami. Nyatakanlah roh yang takut kepadamu bagi pemimpin-pemimpin dunia, sehingga mereka boleh memimpin dalam rasa takut kepada Tuhan. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya mementingkan kepentingan egonya, kepentingan kelompoknya, tetapi berpihak kepada masyarakat. Bapa di sorga, biarlah kami juga menikmati damai sejahtera di mana kami tinggal dan berada. Kami juga memohon Tuhan memberkati setiap penata layanan yang ada di gereja-Mu, baik tingkat majelis sinode, resort, calon resort, dan jemaat, calon jemaat, bahkan pos-pos pelayanan PI. Tuhan memberkatinya. Program-program pelayanan, pembangunan secara fisik di gereja-Mu, Tuhan berkati. Bahkan warga jemaat-Mu ambil bagian untuk berkontribusi memberikan yang terbaik untuk Tuhan, baik dalam dana, tenaga maupun pikiran, dengan memberi tidak berkekurangan. Tetapi kami selalu hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Inilah permohonan doa kami
yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Gembala yang baik. Kami boleh berdoa, mengucap syukur, dan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan nas pengantar diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai hal. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan serta berikan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Sementara itu persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari PKJ nomor 150 sampai persembahan selesai diedarkan. Ungkapan syukur.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk menyerahkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.